Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kalian semuanya sehat walafiat, tidak kurang atau apa. Marilah sebelum kita mulai acara kegiatan KBM ini, salah satu di antara kalian memimpin doa. Silakan dipimpin doa pasnya. Pak Baim akan mengabsen dulu ya. Yang hadir silakan dilakukan. Abiustian Desina Anfizal berpikir tidak salah, berpikir secara beralasan kemudian reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai dan atau dilakukan. Ya, itu berpikir kritis. Jadi berpikirnya tidak asal terima aja. Bagaimana kalian saat ini bisa hidup? Coba, Mbak siapa namanya? Mbak Bilkis. Mbak Bilkis, bagaimana kalau tiba-tiba Mbak Bilkis nggak punya kepala? Mati kan? Kenapa dia bisa hidup? Atas izin. Tapi manusia itu dikatakan hidup apabila apa? Satu, apa? Nafas. Kedua, masih ada satu denyut dan kamu tahu tidak, manusia ya selama hidupnya 1 menit saja itu kurang lebih detak jantung kalian itu rata-rata antara 55 sampai 120 1 menit. Kalau melebihi itu berarti tanda-tanda kamu tidak sehat. Contoh berpikir kritis. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alal aman. Jadi mungkin sebelum di sini tadi sudah saya terangkan ya. Oke. Orang cerdas, apakah orang yang seperti Albert Einstein? Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk beramal setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Nafsu semua diikuti. Dan an-nafsu katifu. Apa artinya? Intumiru Sodia ila akhirnya. Nafsu itu seperti apa? Seperti anak kecil atau bayi. Coba anak kecil minta susu, dikasih, nggak dikasih bagaimana? Minta nenek, nggak dikasih, nangis. Minta makan, nggak dikasih, minta es krim, nggak dikasih. Anak kecil kelas belum sekolah, umurnya 1,5 tahun sampai 2 tahun, mintanya es krim. Kalau nggak dikasih, sebagai seorang tua bagaimana caranya? Betul, diselimur. Karena kalau tidak diselimur, maka anak tersebut dikasih es artinya malah bilang dan sakit. Sama, nafsu kamu juga sama, Mas. Jadi kalau kamu mau pengen hal-hal yang tidak baik, nafsu kamu pengen hal yang tidak baik, selimurlah. Misalkan kamu pengen apa ya? Alhamdulillah, misalkan pengen ngajak pacarnya misalkan jalan-jalan kemudian sepi. Ingat, di situ setan berperan. Atau ketika kamu mungkin diajak teman kamu, bro, nanti masjid
di rumah laku sih. Ya semoga melu tak mana? Biasa jalan-jalan main biliar. Mainnya di mana? Di mana? Di kasino. Nah setelah itu kan kita nggak paham sampai sini. Nah kemudian Wartaman na'anallah amali, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan selalu berharap kepada Allah dengan harapan-harapan palsu. Sehingga isi hadis Tirmidzi tentang berpikir kritis, Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang-orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana ini. Hal itu karena dipengaruhi oleh keimanan seseorang tentang kehidupan yang kedua, yaitu akhirat. Saya terangkan lagi dalam surah Al-Mulk. Dengarkan baik-baik. Allah Azza wa Jalla itu mengatakan, coba ada yang apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi, Maha suci Allah, alladzi biyadihil mulku, dengan tangannya, di bawah tangannya kerajaan, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Azza wa Jalla mampu atas segala sesuatu. Dilanjutkan, alladzi, yaitu zat, khalaqa, yang menciptakan apa? Al-mauta. Apa mauta? Kematian. Kemudian wal hayata, kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, di antara kalian ahsan amalan, siapa yang paling baik amalannya. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan kata-kata mauta dulu, baru hayata? Padahal setahu kita hidup dulu baru mati. Kalau ini mati dulu baru hidup. Ada yang bisa jawab? Gimana? Karena kematian ini abadi. Terus? Dunianya abadi. Kalau kehidupan cuma fana. Karena kehidupan cuma fana, tapi kalau kematian adalah abadi. Ya, tapi ada yang mau jawab lagi? Ya. Kenapa Allah mengatakan al-mauta dulu? Karena sebenarnya ya, kita ini belum hidup. Ini belum hidup. Kamu tuh gak hidup. Hidup-hidupan. Maksudnya al-mauta di sini adalah kematian, dan al-hayat di sini adalah kehidupan di akhir. Artinya kamu ini sebenarnya belum hidup sepenuhnya. Kamu di dunia hanya mencari amal. Indikator kecerdasan dalam pandangan Rasulullah adalah seorang yang memiliki pandangan dan berorientasi pada visi ke depan atau akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil. Jadi kalau kamu orientasinya hanya dunia, maka dipastikan kamu adalah orang-orang yang tertipu atau jahil. Kemudian ini sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan tentang berpikir kritis. 1. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah akal sehat dan alam semesta. Kamu punya akal sehat, kita bisa berpikir alam semesta. Melakukan kajian-kajian terhadap ayat Allah, ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Menjadikan ayat-ayat kauniyah dalam semesta sebagai inspirasi dalam pengembangan iptek, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia.
senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang terakhir, senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjut dari keyakinannya tentang adanya kehidupan di akhirat. Jadi sekali lagi kalian semua berpikir kritislah, berpikir secara mendalam, bukan tingkatan dasar. Contoh, kenapa rambut warnanya hitam? Kenapa nggak putih aja? Ternyata kalau masih muda itu pigmennya hitam, kalau tua pigmennya berubah menjadi putih. Kenapa? Telinga itu dua. Kenapa? Mata juga dua. Kenapa sih? Kenapa telinga dua, mata dua, hidung juga dua, tapi mulutnya kok satu? Mulutnya dua aja, di atas bawah. Hah? Kenapa? Kenapa kok matanya dua, hidungnya lubangnya dua, telinganya dua, matanya satu, tangannya dua, matanya dua, tangannya dua, kakinya dua. Ada yang tahu? Hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya, kenapa kok mata kalian dua, telinga kalian dua, adalah kalian jangan sering banyak ngomong, tapi kalian harus banyak mendengarkan dan melihat. Kenapa? Karena setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, ada hikmahnya, tidak asal-asal. Oke, saya kira cukup ya. Kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin menanyakan, di antara kalian bisa menunjukkan apa yang tadi saya sampaikan secara ringkas saja mungkin. Coba saya mau menunjuk dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya, kelompok 4. Oke, Mas Juruf coba begini. Ya, silakan coba disimpulkan tadi. Ya, begini menghadap sini. Ya. Biar masuk nih. Gimana Mas? Gimana? Kesimpulannya kita harus memikirkan kehidupan setelah kematian. Betul. Tidak boleh memikirkan kehidupan di dunia secara terus-menerus. Betul. Terus orang yang cerdas adalah orang yang menahan hawa nafsunya. betul. Dan satu lagi beramal soleh. Iya, masya Allah. Untuk tugasnya LKPD-nya nanti akan saya kirim di grup kalian ya. Silakan kalian kerjakan, nanti bisa kalian kerjakan dan di-share di link yang telah disediakan. Paham tuh? Terakhir sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya berikan sebuah kata-kata yang mungkin sebagai quotes pada hari ini. Dengarkan baik-baik. Kesuksesan harus direncanakan, karena kesuksesan yang direncanakan sukses gagal saja ada, apalagi yang tidak direncanakan dengan kesuksesan. Sehingga saya mengharapkan kalian semuanya untuk merencanakan kesuksesan kalian masing-masing. Jangan merencanakan kegagalan kesuksesan kalian, tapi rencanakan kesuksesan cita-cita kalian. Saya akhiri. Cukup ya? Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.